Untuk kantor pos Kupang itu akan melaksanakan pembayaran BST tahap ketiganya mulai hari Senin tanggal 6 Juli 2020 dan berakhir sama seperti masa bayar yang ditetapkan, yaitu sampai dengan tanggal 15. Kantor Pos Indonesia Cabang Kupang mulai hari Senin tanggal 6 Juli 2020 akan melakukan penyaluran bantuan sosial tunai tahap 3 kepada masyarakat penerima manfaat yang berada di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Kupang, Soleman Amir, kepada Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Jumat 3 Juli 2020. Dirinya berharap kepada penerima bantuan sosial tunai supaya dapat memanfaatkan waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Dan kepada pengunjung yang datang ke kantor pos, Soleman mengajak agar tetap mentaati protap COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penyaluran bantuan sosial tunai yang mana telah berlangsung tahap 1 maupun tahap 2 dan sekarang memasuki tahap ketiga. Apakah Bapak bisa menjelaskan kapan tahap ketiga akan disalurkan kepada masyarakat? Ya. Baik, terima kasih. Berdasarkan jadwal yang sudah kami persiapkan dan perintah bayar dari manajemen, dalam hal ini kantor pusat PT Pos Indonesia, rencana pembayaran bantuan sosial tunai melalui PT Pos Indonesia untuk tahap ketiga itu dilaksanakan terhitung mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Untuk kantor pos Kupang itu akan melaksanakan pembayaran BST tahap ketiganya mulai hari Senin tanggal 6 Juli 2020 dan berakhir sama seperti masa bayar yang ditetapkan, yaitu sampai dengan tanggal 15. Itu untuk pembayaran Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Berapa banyak warga yang terakomodir di tahap 3? Ya, data yang kami terima masih sama seperti data tahap 2. Tahap 2 itu untuk Kota Kupang sendiri sekitar 13.745. Untuk tahap ketiga, data yang kami terima itu baru sekitar 12.000. Masih ada sisa sekitar 1.500-an lah yang belum kami terima. Jadi sementara ini nanti akan kami salurkan khusus untuk Kota Kupang data untuk tahap pertama saja dulu. Tahap pertama itu maksudnya data yang dikirim untuk tahap ketiga dalam bentuk susulan tahap satunya. Nah, itu kami salurkan sekitar 12.000. Sisanya nanti akan menyusul, nanti akan kami salurkan sesuai dengan jadwal yang nanti kami persiapkan kemudian. Penyaluran dari tahap 1 maupun tahap 2, apakah warga telah mengambil dana mereka semua di kantor pos? Iya, kalau melihat dari sisa tahap 1, sisa tahap 2, ternyata memang semua dana belum kita salurkan secara merata. Artinya masih ada saja warga yang belum mengambil atau menerima haknya, baik tahap 1 maupun tahap 2 yang lalu. Dan untuk tahap 1, memang kita sudah diperintahkan untuk menghentikan pembayaran total untuk tahap 1 karena data sisanya sudah dilaporkan kepada pihak Kementerian Sosial untuk diblokir termasuk dengan pengembalian dana kepada pemerintah yang belum disalurkan. Lalu tahap 2 juga kami barusan mendapat informasi bahwa tahap 2 untuk sementara terhitung mulai tanggal 3 jangan dibayarkan dulu. Apakah nanti perintah untuk jangan dibayarkan itu sampai dengan masa pembayaran 3 selesai, ataukah bisa saja nanti dibuka kembali untuk pembayaran bersamaan dengan pembayaran tahap 3. Tapi sementara tahap 2 juga kita hentikan sementara. Nanti di tanggal 6 dan sesuai dengan jadwalnya akan kami salurkan dulu yang tahap ketiga. Berapa banyak penerima manfaat yang diblokir dananya? Kalau berdasarkan sisa yang ada itu, kalau untuk total sisa yang ada di kantor pos Kupang itu, karena kantor pos Kupang itu mempunyai wilayah kerja di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote, Ndaok, Kabupaten Saburai Jua, dan Kabupaten Alor. Itu sekitar sisa yang belum kita salurkan tahap 1 maupun tahap 2 itu sekitar 8.000-an.
8 ribuan. Tetap himbauan Bapak seperti apa agar mereka dapat mengambil dan mereka supaya jangan terjadi seperti Ya. Kami berharap agar jadwal hari ini kami sudah sebarkan kepada semua kelurahan, baik di kota maupun Kabupaten Kupang, dan kepada para camat tentunya. Kita berharap agar para penerima dapat mengambil dananya untuk tahap 3 ini sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan. Sehingga kita berharap agar semua penerima dapat mengambil haknya sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan, dan kita berharap supaya mereka mengambil semuanya gitu. Nah, datang tepat pada waktunya, datang sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan, dan PT Pos Indonesia pasti akan menyalurkan kepada mereka yang berhak. Gitu. Terkait dengan dampak COVID himbauan seperti apa kepada masyarakat agar mereka selalu mentaati protokol COVID pada saat pengambilan tanah? Iya. Para penerima bantuan, kita berharap PT Pos Indonesia sudah menyediakan fasilitas untuk tempat cuci tangan di pintu masuk pada saat sebelum masuk ke tenda sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Diharapkan agar mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu semua penerima wajib memakai masker dan jaga jarak. Yang terpenting physical distancing, jaga jarak. Kursi yang kami sediakan di dalam tenda itu juga sudah kami atur sebegitu rupa, harus ada jarak. Dan penerima tinggal duduk saja, tidak usah menggeser-geser, dan kita berharap agar satu dengan yang lainnya harus duduknya berjarak, menjaga jarak supaya protokol kesehatan tetap kita laksanakan, proses pembayaran juga dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.